wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oh, kita pakai yang kemarin dong. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti semuanya dalam kondisi yang baik ya hari ini dan pagi ini. Nah, anak-anak kembali lagi ketemu dengan materi coding dan kecerdasan artifisial sama Bu Helin lagi ya. Nah, anak-anak sebelum kita mulai belajarnya, biar kita diberikan kelancaran, kemudahan, berkah dalam setiap apa yang kita pelajari, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian, Diana, silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Selamat pagi anak-anak, terima kasih ya. Nah anak-anak, biar belajarnya hari ini tambah lancar, ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, ikutilah seluruh kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dari awal sampai akhir ya. Yang kedua, apabila terdapat kesulitan dalam penjelasan Bu Guru, silahkan kalian bertanya saat diizinkan. Nanti Bu Helin pasti akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Nah, kalau mau bertanya jangan lupa angkat tangan terlebih dahulu. Takutnya kalian langsung ngomong nanti boleh mencari-cari sanuke nek penampakan ae, gak ono sing angkat tangan ya. Nah, selanjutnya, jika ingin pergi ke kamar mandi, mintalah izin dari Bu Guru terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba menghilang tanpa jejak kayak mantan ya. Nah, yang terakhir, gunakan gadget untuk keperluan belajar ya. Jangan untuk selfie-selfie, jangan untuk balesi chatnya Ayang ya. Apalagi untuk live TikTok, jangan ya. Kita hari ini belajar, maka silakan gunakan gadget kalian dengan baik. Dari kelima kesepakatan kelas ini, sepakat? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Sepakat ya? Oke, kesepakatan kelas sudah kita sepakati bersama-sama. Selanjutnya, nah, biar kita materinya ini yang baru ini biar kita bisa lebih happy menyambutnya ya anak-anak, kita bermain terlebih dahulu ya. Anak-anak, untuk permainan ini Bu Helin minta tolong kalian semua untuk berdiri. Yuk. Berdiri tadi. Nah, permainannya judulnya adalah Bu Helin berkata. Peraturannya seperti ini, Cah. Ketika nanti Bu Helin bilang kayak gini ya, Bu Helin berkata, duduk di tempat kalian masing-masing. Nah, anak-anak silahkan duduk. Contoh. Belum. Kita belum mulai. Nah, tapi kalau nggak ada awalannya Bu Helin berkata, maka jangan diikuti. Misal, Bu Helin langsung bilang kayak gini, silahkan kalian lari di kelas. Nah, kan tidak ada awalannya Bu Helin berkata, maka jangan diikuti. Ya, jadi ini nanti melatih fokus sama mengingatkan kita sama materi yang kemarin anak-anak ya. Nah, sudah siap? Ya. Ketika Bu Helin mau memulai, nanti pasti ada kata-kata, mari kita mulai. Tapi kalau sudah selesai, nanti Bu Helin akan ada kata-kata permainan selesai atau permainan berakhir ya. Maka semua kembali normal. Oke guys, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham ya? Oke. Nah, mari kita mulai permainannya. Bu Helin berkata, tepuk satu kali. Bu Helin berkata, angkat kedua tangan kalian. Bu Helin berkata, goyangkan tangan kalian. Bu Helin berkata,
Turunkan tangan kalian. Bu Helin berkata, lihat teman di samping kalian. Sentuh pipinya. Loh, jangan diikuti, karena tidak ada awalan Bu Helin berkata. Ulang lagi ya. Bu Helin berkata, tepuk 3 kali. Bu Helin berkata, nungguin ya. Bu Helin berkata, hentakkan kaki kalian 2 kali. Bu Helin berkata, lihat teman kalian. Bu Helin berkata, jabat tangan teman kalian. Bu Helin berkata, hadap ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Loh, salah lagi. Kan belum ada permainan selesai. Oke, permainan selesai, silahkan duduk di tempatnya. Salahnya yang terakhir berjamaah ya, tapi ya. Oke. Nah, anak-anak, permainan tadi itu berkaitan sama materi kita kemarin ya, tentang kecerdasan artifisial ya. Di mana kalau kita bisa memberikan instruksi yang jelas pada kecerdasan artifisial, maka KA atau AI ini pasti akan memberikan jawaban yang akurat. Betul seperti itu? Nah, tapi kalau kita hanya memberikan instruksi yang sepotong-sepotong, nggak lengkap alias nggak detail, maka jawabannya nanti juga berbeda. Misal nih, kita lagi happy ya karena ulang tahun. Nah, kita lagi browsing nih di YouTube, cari lagu Zamrud. Happy, apa judulnya tuh? Selamat ulang tahun. Nah, seumpama kita mengetikkannya lengkap seperti itu, maka YouTube pasti nanti keluarnya lagu-lagu Zamrud tadi yang judulnya Selamat Ulang Tahun. Tapi kalau kita ngetiknya cuma gini, lagu yang bikin aku happy hari ini. Nah, maka yang keluar pasti berbeda-beda. Bisa saja yang keluar lagu Korea, bisa saja yang keluar lagunya, wah hari yang mantap. Nah, kayak gitu juga bisa ya, dan lain sebagainya. Nah, sama dengan kegiatan kita tadi. Bu Helin berkata, kalau Bu Helin menyebutkan perintahnya lengkap, ada awalan Bu Helin berkata, habis itu kalian harus ngapain, maka kalian mengikuti. Tapi kalau cuma langsung perintah, silahkan lari-lari di kelas, nggak ada awalan Bu Helin berkata, maka kalian juga tidak mengikuti. Sama kan dengan kecerdasan artifisial ya. Nah, berkaitan dengan kecerdasan artifisial, ada beberapa pertanyaan yang mau Bu Helin ajukan kepada kalian. Yang pertama, apa saja nih aplikasi yang memiliki kecerdasan artifisial atau AI yang kalian ketahui? Kan sekarang semua aplikasi itu sudah ada AI-nya. Apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oke, Tasya dulu. Apa Tasya? ChatGPT sama Gemini. Diana? YouTube sama Facebook. Ada lagi? Oh ya, Naila apa? TikTok sama IG atau Instagram ya. Nah, ada lagi? Sudah kita bahas itu dulu ya, aplikasi soalnya banyak. Apa saja nih manfaat kecerdasan artifisial yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Misalnya nih, boleh kan contohnya pakai Google Maps. Nah, tapi kan tadi ada menyebutkan YouTube. Nah, apa nih pengalaman kalian menggunakannya? Apa di YouTube untuk hiburan. Oke, apalagi? Oh ya, Naila. Oke. Oke, nah berkaitan sama Google Maps ternyata Naila juga pakai, tapi untuk mencari tempat-tempat yang lagi viral. Kan sekarang banyak ya kafe-kafe yang lagi viral, ayo Cah yo. Oke, Tasya apa? Oke, data dari Tasya pengalamannya pakai ChatGPT itu untuk membuat teks yang panjang-panjang ya. Daripada Tasya nanti bingung, pusing kepala ya, mending pakai ChatGPT. Oke, bagus-bagus banget ternyata anak-anak di sini sudah sudah mengenal aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. Oke, nah anak-anak berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi tersebut yang punya AI, yang punya kecerdasan artifisial di dalamnya, sangat berkaitan sama materi dari Bu Helin. Nah, yakni kita akan belajar manfaat dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Khususnya kita akan membuat sebuah ensiklopedia sederhana dengan kegiatan bekerja
kelompok, ya Cah yo. Nah, untuk detailnya seperti apa nanti kita bahas. Nah, tak kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya. Kalian itu diharapkan mampu menyusun ensiklopedia sederhana tentang pemanfaatan KA atau AI pada aplikasi seperti Google Maps, Google Translate, Meta AI, sama ChatGPT. Ini semua sudah pakai keempat ini kan semuanya? Sudah pernah kan? Nah, nanti diceritakan pengalamannya memakai aplikasi tersebut ya. Yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dan eksplorasi informasi yang tepat. Jadi nanti Bulin akan mengizinkan kalian untuk menggunakan gadget untuk mencari informasi. Siapa tahu pengalaman kalian itu untuk pakai aplikasi-aplikasi tersebut kurang banyak, kurang maksimal, maka kalian bisa browsing. Atau mungkin kalian juga bisa eksplorasi informasi itu lewat buku yang sudah kalian bawa hari ini ya. Oke, nah ini manfaat belajarnya yo Cah yo ada 3. Yang pertama, kalian itu memahami bahwa AI atau KA itu telah hadir dalam berbagai aplikasi digital yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yo Cah. Bahkan WA itu sekarang juga udah ada AI-nya, Mbak Met kita biasanya manggilnya ya. Lalu yang kedua, kalian tuh sadar bahwa pemanfaatan KA itu memberikan kemudahan, kecepatan sama efisiensi. Nggak cuma dalam belajar, Bu Helin juga pakai dalam bekerja maupun berkomunikasi. Dan yang terakhir, kalian tuh memahami pentingnya menggunakan AI secara bijak dan positif. Sehingga itu kita dapat manfaatnya dan bukan mudorotnya atau hal buruk. Ya, nah, kita langsung mulai saja sepil pengawalan materi kita. Oke, Bu Helin punya berita yang sangat dar nih Cah. Belin juga shock membaca berita ini. Ternyata saking berkembangnya KA atau AI itu sudah ditunjuk menjadi menteri di sebuah negara, tepatnya di daerah Eropa Tenggara. Nah, AI ini loh Cah loh bisa menggantikan manusia jadi menteri. Kalau di Indonesia menterinya masih orang toh, ya toh. Nah, kalau di Eropa Tenggara mereka sudah mempertimbangkan untuk mengangkat AI untuk menjadi seorang menteri. Nah, tentunya kalau yang diangkat menterinya AI ini nggak usah dibayar yo Cah yo. Terus bekerjanya kan bisa dalam durasi yang lama. Beda sama manusia kan butuh yang namanya istirahat. Belum kalau moodnya lagi jelek yo Cah yo. Belum kalau misal nih Radi sama Ripai kalah sambitan layangan. Nah, moodnya kan jelek yo, layangannya hilang. Nah, itu kan bisa mempengaruhi mood ya, bisa mempengaruhi pekerjaan. Tapi kalau AI seperti ini, dia kan bekerja tanpa yang namanya perasaan, kayak gitu. Jadi bekerjanya pun juga tidak dipengaruhi oleh banyak hal, ya Cah yo. Nah, saking berkembangnya AI sampai ditunjuk menjadi menteri. Gimana kalau ini nanti menggantikan posisi-posisi penting lainnya di suatu negara? Nggak cuma ini, ternyata perkembangan AI itu juga bisa memudahkan kita kalau ngefans sama seseorang. Nah, fenomena Polaroid Gemini AI. Nah, ini sudah membuat tren-tren foto sama artis idola. Saya boleh tak tanyain, Radi, artis idolamu siapa di? Apa main sepak bola apa siapa? Yang kamu idolakan? Bintang apa gitu? Bintang Pantura? Oh. Main bola. Siapa? Rizky Ridho karo Nipai. Dari luar negeri enggak apa-apa loh ya, dari luar negeri enggak apa-apa. Pemain bola oleh, main volley oleh. Siapa Ripai idolanya? Siapa? Arhan. Oke, yang cetas kena kasus deing yo. Oh, kamu ngikuti tuh Ripai ternyata. Ya, kalau Diana siapa idolanya? Ada? Bu Helin? Siapa? Bingung. Banyak, waduh, saking banyak sampai bingung ya. Kalau Zia siapa? Satu aja. Siapa? GS KY. Aduh, gak roh aku ya Cah ya. Ternyata Belin gak update. Siapa kalau Rahma? Oh, sama kayak Zia, GS KY. Kalau Friska? Siapa lagi? Saputra Hori. Aduh, gak roh iki ya anakku. Kalau Tasya? Bayi Suzy. Oh, Korea. Kalau Korea aku lumayan tahu ya. Kalau Naila? Oh, GSKY. Siapa sih GSKY ya? Dia dari Indonesia. Oh, gitu. Nah, kebetulan Bolin nggak punya fotonya GSKY. Bolin cuma punya fotonya Mama Gigi sama Pak Canyol ya.
Kebetulan ya Cahyo. Nah sekarang dengan adanya AI, kita itu kalau mau ketemu idola kita, nggak usah Cah keluar uang banyak untuk nyamperin ke tempat latihannya, ke rumahnya, nggak usah keluar uang banyak. Kita cukup pakai aplikasi Gemini aja. Diketikkan, tolong editkan foto saya dengan, misal dengan GSKY, atau tolong editkan foto saya dengan Arhan yang memberikan bolanya kepada saya. Nah itu bisa diedit ya Cahyo. Bahkan Beli juga sudah mencobanya, dan jadinya kalau di aplikasi Gemini itu kayak gini, Cahyo. Nah, boleh nggak usah keluar banyak uang, Cah, untuk pergi ke Korea, pakai background foto di pohon sakura, nggak usah. Apalagi ketemu artis ini tidak usah ya. Nah, cukup pakai kemampuan Gemini aja, Bolin bisa langsung foto sama dua gaya. Yang pertama gayanya genggaman tangan. Wah, coba kalau kita di real life susah ya Cah ya foto ngene iki ya, butuh biaya yang besar ya. Nah, yang kedua Bolin pakai foto biasa ya kayak kita sama artis gitu Cah. Nah, nggak usah keluar uang banyak, nggak usah keluar tenaga, nggak usah keluar waktu. Bolin cuma butuh beberapa detik saja untuk membuat foto ini yang berbeda gayanya, yang bajunya pun juga berbeda artisnya. Tapi kalau Bolin nggak berbeda ya, nggak salin kebetulan ini ya. Nah, selain ini, Boleh juga sudah memanfaatkan AI Gemini khususnya untuk membuat yang soal. Boleh kalau disuruh buat soal ya Cah yo, saiki sacet makwet. Nah, karena Boleh pakai Gemini, Boleh tinggal mengetikkan, buatkan soal bahasa Indonesia dengan pilihan jawaban A sampai C dengan kriteria seperti ini. Nanti Gemini akan membuatkannya dan berhasillah membuatnya seperti ini. Yang ini di sini sudah ada teksnya Cah yo. Kalau sudah ada teksnya seperti ini, Bu Elin juga nggak buat sendiri. Bu Elin tuh buatkan di Gemini. Gemini tak kon nih. Buatkan saya sebuah teks dengan satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Nanti Gemini otomatis akan membuatkan. Nah, kalau yang B Cah, ini beda bahasa. Jadi Gemini meskipun beda bahasa, yang ini pakai bahasa Indonesia, yang ini pakai bahasa Inggris, Bu Elin juga bisa langsung dibuatkan. Jadi nggak tergantung di satu bahasa, tapi bisa juga dua bahasa. Dan yang terakhir, nah ini boleh manfaatkannya untuk membuat gambar, Cah. Wes, pokoknya aku wes pasrah sama Gemini, silakan dibuatkan gambar ruang kelas yang kotor. Nah, sama Gemini dibuatkan seperti ini. Nggak ribet, Cah, cuma berapa detik saja sama mengetik, Gemini sudah bisa membuatkan kita. Nah, tentunya efisiensi kerja ini bisa kita dapatkan kalau kita itu paham pemanfaatan aplikasi-aplikasi tadi yang berbasis AI, itu bisa kita manfaatkan maksimal, kita tahu manfaatnya. Nah, maka kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk mempermudah hidup kita. Nggak cuma Bulin yang bekerja, Bulin yakin kalau kalian juga bisa membantu dalam belajar. Nah, sekarang Bulin ada beberapa pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke kegiatan kelompoknya. Pernahkah kalian menggunakan KA atau AI yang sama dengan yang Bu Guru gunakan? Kalau Bu Guru tadi kan pakai Gemini untuk membantu efisiensi kerja, biar cepat kerjanya. Nah, kalau kalian pernah nggak Cah punya pengalaman seperti ini? Ada yang mau menjawab? Oke, Zia apa? ChatGPT, untuk apa Zi? Oke, Zia menceritakan pengalamannya menggunakan ChatGPT. Oke, yang lainnya, oke Friska. Oh, pakai ChatGPT juga. Oke, yang lain mungkin selain ChatGPT ada? Mungkin dari Radi sama Ripai pakai apa? Pakai Google. Oke, nah sekarang Bulin mau tanya pengalamannya kalian dalam memakai ChatGPT, dalam memakai Google tadi ya. Kalau Zia kan sudah menceritakan bahwa Zia itu menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan soal. Oke, bisa juga ternyata ya. Kalau dari yang cowok-cowok pengalamannya sama pakai Google gimana? Mencari gambar, terus bisa nggak dipakai untuk mencari jawaban dari soal-soal yang sulit gitu? Oh bisa, oke bagus. Yang lainnya, dari Friska mungkin, yang menyebutkan ChatGPT. Oke, kalau Friska dia biasanya mencari ide-ide gambar. Ternyata satu aplikasi yang ChatGPT tadi bisa berbeda-beda ya pemanfaatannya. Oke, kalau Rahma, apa Rahma? Oke, mengerjakan tugas pakai Meta ya. Kalau Rahma ternyata nggak cuma ChatGPT, tapi Meta itu juga bisa dipakai untuk membantu mengerjakan tugas.
Nah, anak-anak, dari sini kita bisa ketahui bersama bahwa ternyata pemanfaatan KA atau AI itu memang bisa digunakan untuk berbagai hal. Bahkan bisa juga AI-nya beda, Bu, tapi fungsinya bisa sama, mirip-mirip kayak Zia sama Rahma tadi. AI-nya kan beda, kalau Rahma pakai Meta, kalau Zia pakai ChatGPT. Tapi permasalahannya sama untuk membantu mengerjakan tugas. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang kalian rasakan dengan adanya AI di aplikasi-aplikasi yang kalian temukan tadi? Apa nih perasaannya, Cah? Senang. Senangnya karena apa, Zia? Kita bisa mudah menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, senang karena penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut itu mudah ya, dan mudah membantu belajarnya Zia. Ada yang lain mungkin. Perasaannya bagaimana dengan ada ini? Apa kalau Radi? Kalau Radi apa? Senang. Oke, sama seperti Zia tadi. Bisa membantu belajarnya. Oke, yang lain mungkin ada pengalamannya? Kalau Friska nih, Friska kan tadi agak beda ya topiknya ya, tentang menggambar. Kalau Friska, apa yang dirasakan dengan adanya ChatGPT ini? Senang, oke. Ternyata memberikan dampak baik ya. Kalau kita senang, otomatis kan itu hal baik ya untuk kita ya, berarti yang kita dapatkan. Nah, otomatis dengan hadirnya KA ini, kalau kita manfaatkan dengan tepat, nanti bisa memberikan hal baik untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya, Bu Lin mau kalian tuh sharing pengalaman kalian tentang manfaat dari KA yang ada di aplikasi yang pertama, Google Maps. Yang kedua, Google Translate. Yang ketiga, Meta AI. Dan yang terakhir ada ChatGPT. Silahkan kalian nanti menuliskan pengalaman kalian atau manfaat dari KA pada aplikasi tersebut. Misal, kalau yang diceritakan siapa? Naila tadi di awal, Bu, Google Maps. Google Maps itu bantuin aku, Bu, dalam mencari tempat-tempat yang lagi viral nih, Bu. Nah, silakan diceritakan sebanyak-banyaknya. Tentunya manfaat dari satu aplikasi itu nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Kayak ChatGPT tadi yang diceritakan, siapa? Zia sama Friska. Kalau Zia untuk PR-nya, kalau Friska untuk menggambarnya. Nah, ternyata satu aplikasi manfaatnya bisa beragam. Nah, nanti silakan kalian ceritakan biar orang-orang lain bisa terbantu dengan adanya ensiklopedia yang kita buat. Siapa tahu, nah, kan nggak semua orang ya Cahyo memakai KA-KA yang kita sebutkan tadi. Pasti teman-teman kita banyak kan yang belum tahu, iya toh? Apalagi yang masih kelasnya rendah. Yang kasih kelas 4, kelas 3 itu kan belum mengenal hal seperti ini ya Cah ya. Nah siapa tahu dengan kita membuat ensiklopedia sederhana ini bisa membantu orang lain untuk tahu dan akhirnya bisa menggunakan KA-KA atau AI dengan tepat ya. Nah untuk pengerjaannya Cah sama ben cepet ayo kita kerja kelompok. Untuk menentukan kelompoknya Bu Elin juga pakai KA atau AI. Karena Bu Elin tidak mau ribet ya anak-anak, jadi Bu Elin pakai ini deh. Nanti untuk cowoknya karena ada 2, jadi kita bagi ya jadi 2 kelompok ya, nggak apa-apa ya, kalian berpisah sebentar ya. Apa ya? Nah, kita spin ya Cah ya, satu kelompok nanti terdiri dari 4 orang, 3 cewek sama 1 cowok ya. Kita mulai kelompok 1 adalah Radi langsung kepilih ya di awal ya si Radi. Mosok Radi kepilih bolak-balik. Zia. Oh yang tadi belum tak remove ternyata aja. Maaf ya. Nanti kalau kepilih Radi lagi. Kita remove dulu ya. Maaf ya sih, namamu kita remove ya. Lanjut. Udah Radi, Zia. Sorry ya Rifai. Rifai langsung menuju ke kelompok selanjutnya ya. Nggak kita hitung ya. Sorry ya Rifai, kita remove ya. Friska. Berarti ada Zia, ada Friska. Dan yang terakhir di kelompok 1 adalah
Diana. Berarti sisanya nanti di kelompok 2 ya. Nanti kelompok 1 bekerjanya sebelah sini. Untuk kelompok 2 bekerjanya sebelah situ. Ya Cah ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sebelum kalian pindahan lokasi ya Cah ya. Bu Elin jelaskan dulu pengerjaannya seperti apa. Bentar. Nah, Cah, nanti kalian akan membuat ensiklopedianya itu dalam format yang sudah dibuatkan Bu Elin. Sudah ada sampulnya, nanti di bagian belakang silahkan kalian tulisi nama anggota kelompoknya siapa, kelompok berapa, sama kelasnya ya. Dan kemudian di sini sudah ada 4 halaman Cah yang bisa kalian isi ya. Untuk halaman awal silahkan mau diisi daftar isi boleh. Halaman selanjutnya setiap halamannya silahkan diisi pakai satu aplikasi. Misal sini Google Maps, sini Google Translate, yang sebelah sini Chat GPT. Silakan dimanfaatkan ya. Kemudian Cah, untuk Google Maps sama Google Translate semua kelompok nanti akan menuliskan manfaatnya. Tapi untuk Meta sama ChatGPT akan kita bagi 2. Entah itu yang mengerjakan Meta siapa, ChatGPT siapa, nanti kita acak ya. Oke? Nah sekarang anak-anak, Bu Elin persilahkan kalian untuk pindahan dulu. Silahkan. Oke, Ripai ke sebelah sana, ke sebelahnya siapa jenenge? Rahma, ya Allah, lali jenenge wisan. Nah, semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Zia, duduknya agak sana sih. Jangan mepet, Friska. Oke, nah anak-anak, sebelum Bu Elin bagikan alat dan bahannya, anak-anak nanti boleh banget pakai gadget yang kalian bawa. 1 itu. 2, silahkan kalian juga boleh mencari materi yang perlu kalian masukkan ke dalam ensiklopedianya di buku yang kita pakai kemarin ya. Nah, ini silahkan dipakai, nanti ada di sini yang perlu kalian masukkan ya. Terus, Bu Elin akan membagikan alat dan bahannya. Ini untuk kelompok 2. Betul ya, kelompok 2 ya? Kemudian ini untuk kelompok 1. Nah, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai? Yang lembar pertama boleh diisi sama daftar isinya. Yang lembar selanjutnya silahkan diisi aplikasi-aplikasinya ya. Kan belum kita bagi ya Cah ya. Kita bagi dulu. Boleh mau minta tolong Radi sama Ripai untuk maju ke depan sebagai perwakilan kelompok untuk milih. Kira-kira kalian dapat ChatGPT atau Meta? Silahkan. Ini Bu Elin pakai kecerdasan alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang mengundinya. Silahkan, Radi sama Ripai maju dulu. Oke, silahkan dibuka. Kok tidak diincang? Kan kamu udah dapat. Dapat apa? Kelompok 1 dapat Meta. Kelompok 2 dapat ChatGPT. Oke. Nah, silahkan kalian bekerja. Sebelum bekerja, tapi Cah, ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama, yakni tentang jadwal pembuatannya. Bu Elin punya 2 pilihan, Cah. Kalian bisa mengerjakan tugas ensiklopedia ini. Yang pertama dalam waktu 20 menit. Yang kedua dalam waktu 25 menit, pilih yang mana? 25 menit, sepakat? Sepakat, oke. Nah, setelah penyelesaian ensiklopedia ini, kita nanti ada presentasi ke kelompok. Nanti presentasinya kayak kita bikin promosi produk ya Cah ya. Jadi silakan dipasarkan hasil ensiklopedia yang kalian buat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Oh, Tasya mau bertanya apa? Presentasinya nanti silahkan misal, oke teman-teman, saya di sini mau mempresentasikan ensiklopedia saya. Di ensiklopedia saya, di sini ada 3 aplikasi yang akan saya jelaskan pemanfaatannya. Yang pertama ada Google Map, bisa dimanfaatkan untuk ini. Yang kedua ada ini, yang ketiga ada ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk membantu memudahkan hidup kalian. Bisa kayak gitu, oke? Nah, ada yang mau bertanya lagi?
Tidak ada, sudah paham? Oke. Sekarang kita mulai kerja kelompoknya dalam 3, 2, 1. 25 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Nama kelompok kalian. Nama anggota kelompok kalian. Apa? Ini, dibawa aja. Silakan dimanfaatkan spidol, pensil warna yang sudah Bu Ilin berikan kepada kalian untuk memperindah ensiklopedianya. Dan jangan lupa silakan mencari informasi melalui gadget boleh, buku boleh, silahkan. Jangan lupa dikasih logonya yo Cah yo. Enggak. Aplikasinya nanti 3 ya, Google Map, Google Translate. Wes Google Map sama Google Translate, baru yang kalian pilih tadi. Untuk kelompok 1 tambahannya Meta, untuk kelompok 2 tambahannya ChatGPT. Jangan lupa yo Cah yo, pinjam sebentar ya. Kalian nanti silahkan nama aplikasinya ditulis yang genah yo Cah yo, gede. Terus baru gambar aplikasinya. Terus wes bawae baru ditulis manfaat KA atau AI pada aplikasi ChatGPT. Misal kayak gitu. 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Oke. Silahkan. Apa? Pipi sih? Google Maps, Google Translate sama Meta. 3. Silahkan. Ya, nulisnya pakai spidol yang dibagikan sama Bu Elin tadi. Silahkan dipakai. Google Map, Google Translate, sama ChatGPT. Manfaatnya kalau bisa 3, silahkan sebutkan 3. Kalau bisa 4 atau 5 boleh. Selengkap-lengkapnya. Sakjane malah ketok ya Bu PPT-ne ya. Mang kok iso. Ini kok nggak ditaruh sini tapi? Biar ke tengah-tengah. Oh gitu. Berarti semua ini logonya ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya Cah yo. Ingat waktunya 25 menit. 51. Enggak apa-apa.
Manfaatnya. Pertama, logo. Lek wis logo nama aplikasinya. Lek wis nama aplikasinya, di sini kalian menuliskan manfaatnya. Manfaat AI atau KA dari Google Maps atau Meta. Google Maps. Translate aku translate. Boleh. Boleh. Translate itu ada gambarnya ya. Google Translate ada gambarnya. Google Translate. Semua ada gambarnya ya Cah ya. Google Translate tuh ada. Google Map ada. Terus Meta sama ChatGPT juga ada sendiri. Buka WA gitu. Hilang mau. Mau sama itu toh Google Translate. Coba dicari lagi. Iya, boleh. Semakin lengkap ensiklopedia itu akan semakin baik. Gak cukup gambarnya kecil aja. Gak usah besar-besar ya. Nih sih ditambahi manfaat AI atau KA. Pada Meta AI. Nah, biar nanti hasilnya bagus. Nah, ini kan soalnya mejanya nggak rata. Boleh, boleh. Pakai pensil boleh, asalkan jelas, silahkan. Biar presisi ya, pakai penggaris, boleh. Tidak apa-apa, silahkan dipakai semaksimal mungkin alat yang diberikan sama Bu Helin. Ya, tidak apa-apa. Manfaat. Stop dulu. AI atau KA. AI. Besar. Ataunya garis miring aja. KA.
pada Google Translate. Boleh. Sini, translate. Hati-hati, jangan sampai salah menulis. sama. Bagi jadi 2. Ini gini berarti. Nah, dan bisa bekerja bersama. Itu. Oke. Nah, ini kan tulisannya kepedot ya, Cahyo. Ini dikasih garis red. Nah, gitu. Panjang-panjang ya, Wak. Itu apa, Chris? La ilaha illallah. Boleh? Boleh. Ini kayak bahasa Real time itu maksudnya kayak akurat gitu loh. Terkini. Misal saat ini kondisi jalanannya seperti apa, itu namanya real time. Sudah, kalau sudah pindah ke sini Google Maps. sini kosong gini. Enggak apa-apa. Ini mau warnai dulu boleh. Ini dipakai pensil warnanya. Jadi ini cuma ini. Kalau bisa menyebutkan lebih dari itu nggak apa-apa. Kalau ketemunya cuma itu ya udah nggak apa-apa. Oh, ya kok pas ya warnanya ya. Juga ini cilik kah? Gue kok gonceng. Gambar peta sederhana dengan sebuah tim di atasnya. Aduh, suwi wingko. Waktu tersisa untuk mengerjakan 13 menit lagi ya. Abu-abu pakai hitam aja, nanti tipis-tipis gitu.
Lek gede. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa biar kelihatan. Awalnya aku juga. Waktu tersisa 7 menit lagi. Ditulis judulnya ChatGPT, terus pakai sampai nulis itu manfaat AI atau KA pada ChatGPT. Oke? Oh ya, Amit, maaf. Sama-sama. Iya, judulnya tulis dulu ChatGPT. Nanti logonya dibantu ya. Astagfirullahaladzim. No, dikene logone pisan lo karo Radi. Terus ditulis ini. Gambarnya nanti aja biar cepet. Manfaat AI atau KA pada ChatGPT. Sini soalnya. Api. Oh enggak, ini pensil warna. Ini juga boleh dipakai. Oke anak-anak, dari kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai berarti saatnya untuk kita melakukan presentasi ya. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan menggunakan permainan lagi nih anak-anak ya. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Nah, permainannya sambil kita menyanyi ya. Rifai agak situ. Tadi agak situ. Nah, permainannya sambil kita menyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, itu ya. Oke. Silahkan kalian cari posisi yang enak untuk memegang lutut sama kakimu. Ya. Oke. Nanti untuk kelompok yang punya kesalahan paling banyak adalah kelompok yang harus maju duluan. Jadi kita sambil nyanyi sambil menyentuh ya. Nanti di beberapa momen Bu Elin akan menyebutkan seperti ini. Misal ya, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Nah, berarti kalian harus menyentuh kepala. Gitu ya. Oke? Siap? Paham? Ada agak sini. Jangan terlalu. Situ, sini. Terus. Nah, kita mulai ya. Siap? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kita cepatkan ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak. Oke, masih fokus ya. Lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, ayo kaki, ayo kakinya, oke, lagi ya,
Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Kaki, 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 kaki. Oke, Tasya tidak menyentuh kakinya ya. Dia menyentuh lututnya ya. Jadi yang maju duluan adalah kelompoknya Tasya ya. Silahkan kelompoknya Tasya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ensiklopedia kelompok kami. Manfaat AI atau KA pada Google Translate. 1. Akses informasi global. 2. Komunikasi lintas budaya. 3. Penerjemahan dokumen. 4. Penerjemahan instan. Manfaat AI atau KA pada Google Maps. 1. Memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi di jalan secara real time dan akurat. Kekecilan Bu. Manfaat AI atau KA pada ChatGPT. Pembelajaran yang dipersonalisasi, mendapatkan bimbingan belajar sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka. Pembelajaran bahasa untuk bahasa lintas budaya dan bahasa ibu. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Meta AI. Manfaat AI atau KA pada Meta AI. 1. Melakukan interaksi obrolan cerdas. 2. Memberikan informasi instan. 3. Membuat teks dan gambar AI. 4. Melakukan pencarian cerdas langsung dari aplikasi. 2. Google Maps. Manfaat dari Google Maps. 1. Navigasi yang dipersonalisasi dengan informasi lalu lintas langsung dan rute alternatif. 2. Kemampuan untuk menjelajahi dunia dengan tampilan street view dan foto tempat. 3. Serta fitur perjalanan seperti mengunduh peta untuk penggunaan offline. 4. Menyimpan lokasi favorit. 5. Dan berbagi lokasi secara real time. Dari Google Translate. Aksesibilitas. Penerjemahan instan. Terjemahan dokumen. Terjemahan situs web. Terjemahan suara dan ucapan. Terjemahan offline. Terjemahan gambar dan kamera. Tujuan Google Translate memudahkan komunitas lintas bahasa, membuat informasi lebih mudah diakses, mendukung pembelajaran bahasa, memungkinkan akses ke berita dan informasi global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Helin mau kalian menaruh hasil kerja kelompok kalian tadi, ensiklopedianya tadi di bangku kelompok kalian. Silahkan dibuka, nanti Bu Helin akan menugasi semua orang
untuk memberikan bintang. Bintang ini maksudnya adalah kalian menyukai hasil kelompok temanmu. Kalau kamu suka silahkan tinggalkan bintang di sebelah ensiklopedianya ya. Masing-masing anak tak kasih 1 bintang ya. Mirah, yalah, apa yo, yo. Nah, sekarang silahkan saling bertukar dan melihat ensiklopedia temanmu. Silahkan berdiri, terus saling mengunjungi bangku temannya. Nah, dipasang kayak gitu, betul. Kalau kalian sekiranya suka sama hasil kerja kelompok temanmu, silahkan ditaruh bintang yang kalian pegang di ensiklopedianya atau di sebelahnya. Ripai ke situ. Ditaruh kalau kamu suka ditaruh. Sebelahnya aja, wes. Oke anak-anak, sekarang Bolin mau mengambil hasil ensiklopedia sama bintang yang sudah dikasih sama teman-temanmu ya. Oke, kelompok 2 dapat 4 bintang. Kelompok 1 juga dapat 4 bintang. Oke. Bentar. Nah, anak-anak, kalau Bu Helin lihat tadi, semuanya sudah luar biasa. Ini dibuktikan sama bintang yang diberikan oleh masing-masing kelompok ternyata sempurna ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk hasil kerja kita. Nah, Bolin mau memberikan apresiasi. Terima kasih ya anak-anak, ternyata Bolin nggak expect kalian tuh bisa memberikan penjelasan yang sangat detail. Bahkan tadi kalau nggak salah di kelompok 1 juga menyebutkan tujuannya ya di bagian Google Translate ya yang dibacakan sama Friska. Nah, sudah disebutkan secara detail. Terus kelompoknya Rahma atau kelompok 2 tadi juga menjelaskan apa sih kira-kira manfaatnya dari Google Maps, Google Translate, sama ChatGPT secara lengkap. Udah bagus banget. Mungkin tambahan dari Bu Helin ketika kita membahas LKPD-nya. Siapa tahu ada informasi yang terlewat ya. Oke, sekarang kita akan bahas LKPD-nya sebentar. Nah, di sini di Google Maps ya. Semua kan sama-sama bahas Google Maps. Ini kalau Bolin rangkum ada 4 manfaatnya dari KA di Google Maps. Yang pertama, membantu menunjukkan arah jalan. Kita kalau kebingungan, nggak tahu mau kemana mencapai tujuan tersebut, silahkan pakai Google Maps. Yang kedua, memberitahu kondisi lalu lintas, apakah macet atau lancar ya. Nah, ini secara real time, tadi dituliskan oleh kelompoknya Rahma. Maksudnya adalah Google Maps itu bisa mendeteksi kira-kira kondisi jalan tuh macet. Kalau macet biasanya ditandai dengan warna merah. Kalau agak macet ditandai sama warna oranye. Kalau kondisi jalannya lengang atau lancar biasanya ditandai sama warna hijau. Terus yang ketiga, menyediakan perkiraan waktu sampai tujuan dengan berbagai pilihan kendaraan. Google Maps menyediakan kira-kira kalian tuh sampai sana butuh berapa waktu. Pakai sepeda ada sendiri, pakai kereta bahkan ada juga, bahkan juga pakai mobil sampai jalan kaki pun ada estimasi waktunya ya. Dan yang terakhir, memberikan navigasi rute tercepat agar kalian bisa sampai ke tujuan meskipun kadang sampai belusuan lewat gang-gang kecil ya. Lanjut, sekarang kalau pakai Google Translate. Nah, yang pertama, menerjemahkan kata, kalimat, bahkan dokumen dari berbagai bahasa asing. Tadi ada yang menyebutkan berapa bahasanya di Google Translate? Berapa? 100 per 1000? 1000, bisa sampai 1000 bahasa asing yang diterjemahkan ya. Kemudian yang kedua, bisa mendengarkan dan menerjemahkan suara secara langsung. Kalian kalau insya Allah besok pergi ke luar negeri, silahkan kalian kalau bingung berkomunikasi pakai Google Translate. Kalian bisa record, kalian mau bilang apa, nanti diterjemahkan sama Google Translate. Bahkan Google Translate itu juga bisa menyediakan cara membacanya. Betul? Jika kalian kebingungan. Dan yang terakhir, otomatis membantu belajar bahasa asing. Yang ketiga, kalau pakai Mbak Meta. Nah, Meta AI itu bisa membantu 4 hal. Kalau kalian perhatikan, Meta AI itu nggak cuma di aplikasi WhatsApp, ada lagi di aplikasi apa, Cah? Facebook sama Instagram.
Metagram. Pokoknya yang dinaungi oleh perusahaan Meta. Jadi dia bisa membantu menyaring konten dan memberikan rekomendasi postingan dengan mempelajari kebiasaan atau minat si pengguna. Atau bisa juga ketika kalian ngetik mau cari video apa. Nanti Meta akan menyediakan postingan yang sesuai. Yang kedua, membantu menyelesaikan berbagai tugas tanpa perlu beralih aplikasi. Meta kan bisa menyelesaikan tugas kita ya, bisa bikin teks, bisa bikin gambar juga bisa, bahkan bikin artikel atau esai pun juga bisa. Yang ketiga, mendapatkan informasi instan dan rekomendasi. Kalian kalau pakai Meta, tanya kan cukup ke Meta ya. Biasanya males ya kalau mau tanya ke Google lagi. Nah, karena kalian mikirnya ini udah trusted lah si Meta ini. Jadi nggak usah pindah-pindah aplikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan pengalaman chatting dengan membuat gambar atau bermain dengan chatbot. Ini chat-chatan kalian mungkin pas curcol nih, pas curhat. Mbak Meta, aku curhat dong. Nah, kalau curhat ke teman kan biasanya disebar-sebar ya. Tapi kan kalau curhatnya ke Meta kan rahasianya kan bisa terkeep ya. Nah, selanjutnya yang terakhir agak banyak ChatGPT. Yang pertama, bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Kalau teman kita kan kadang off, kadang online ya Cah yo. Tapi kan kalau AI jawabnya langsung cepat. Dan yang kedua, bisa dipakai untuk ide menulis, latihan bahasa, sama menyusun tugas, hingga membuat gambar sesuai yang kita inginkan. Jadi membuat gambar itu nggak cuma di Meta, nggak cuma di Gemini, tapi bisa juga di ChatGPT. Yang ketiga, mampu menerjemahkan teks dengan baik, memudahkan komunikasi lintas bahasa. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga bisa. Yang keempat, mempermudah riset dengan memberikan ringkasan dan informasi instan sehingga mempercepat proses kerja. Kalau kalian disuruh Pak Edi atau Bu Zaki untuk membuat rangkuman materi, silahkan kalian bisa mengetikkan di ChatGPT. Buatkan aku rangkuman materi tentang siklus hidup kata, misalnya kayak gitu. Nah, nanti ChatGPT akan langsung buatkan rangkumannya, tanpa kalian perlu merangkum sendiri. Dan yang terakhir, pengguna dapat berinteraksi dengan format percakapan yang alami. Sama kayak Meta ya, kita bisa chat-chatan sama ChatGPT. Sekiranya kalian mau rahasia kalian terjaga dengan baik, silahkan ngechat ChatGPT ya Cah ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Boten sudah paham? Sudah ya, kalau boleh lihat tadi kan juga sudah paham melalui hasil ensiklopedianya. Sekarang boleh mau ngecek masing-masing dari kalian paham nggak sama materinya? Sekarang silakan dikeluarkan gadgetnya. Kita akan main untuk evaluasi pembelajaran kita pakai Bluecat anak-anak. Silakan diketikkan play.bluecat. Biar lebih mudah, Bu Elin mau kasihkan ini. play.bluecat.com. Sudah, kalau sudah masuk, silahkan nanti dimasukkan game ID-nya. Game ID-nya yang sebelah sini ya, 201146. 201146. Nanti kalau sudah dimasukkan game ID-nya, di next, masukkan nama kalian. Oke, kalian bisa mengganti icon kalian ya. Kalau sekiranya kalian nggak suka sama iconnya ini, silahkan boleh digonta-ganti pakai pilihan Tools Change Bluecat. Oke, Tasya sama Naila udah masuk. Zia. Nggak bisa masuk yang kemarin lagi. Oke, karena semuanya sudah masuk. Ini siapa yang gambar titik, guys? Radi. Oh. Kita mulai ya. Permainannya dalam 3. Sebentar. Sebelum kita mulai permainannya, nanti anak-anak cepet-cepetan menjawab ya di sini. Agak beda ya, kalau kemarin kan kita balapan. Kalau sekarang kita cepet-cepetan menjawab biar posisinya ada di atas. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Tampilannya sama ya, punyanya Bu Elin sama kalian. Ada yang salah ternyata? Siapakah yang dapat posisi atas? Oke, ada 5 anak yang dapat posisi atas karena benar ya ini kayaknya.
Oke. Soal kedua, hati-hati ya, hati-hati. Oke, satu anak sudah menjawab. Betul? Oke. Rifai kehabisan waktu, mau mencet. Oke, Zia masih menempati posisi paling atas. Oke. Hati-hati ya, hati-hati. Yang cepet, penjawabnya yang cepet. Wow, betul semua. Alhamdulillah. Tapi kita cek siapa yang paling cepet ya. Yang paling cepet di sini ternyata Diana. Ini untuk ranking yang paling cepet menjawab. Dan ini untuk ranking keseluruhan. Nah, Diana masih menempati posisi atas, diikuti sama Naila sama Tasya. Hati ya. Meta, bahas Mbak Meta. Apa ini jawabannya? Nih, jawabannya beragam. Yang betul adalah menganalisis perilaku pengguna. Woi, Zia yang paling cepat dan betul. Oke, ini peringkat keseluruhannya ya. Yang ditampilkan ada 5 ini. Ada Zia sama Naila skornya sama. Satu anak lagi. Oke. Jawabannya yang betul adalah agar kita bisa menggunakan dengan bijak dan cerdas. Rifai langsung pertama ini ya. Rifai langsung menduduki jawaban tercepat ya. Awas, hati-hati. Google Translate, ayo. Apa? Naila langsung set. Oke, siapa yang paling cepat? Zia. Oke. Oke. Tasya agak turun ya, Tasya. Awas, hati-hati ya. Apa kira-kira? Meta AI ini yang dibahas. Oke, ini tampilannya yang tercepat. Radi. Radi mau menyusul ke atas. Oke, apakah Radi bisa mengalahkan para cewek-cewek? Mari kita lihat ya. Radi kenapa? Kepencet. Widih, kepencet tapi betul loh Radi ya, ternyata. Oke, Radi menyusul Diana, Diana dikalahkan. Oke, tersisa 2 soal lagi. Kaget. Pertanyaan terakhir ya ini. Membahas tentang Google Translate. Terkait dengan tugasnya Bu Ali bahasa Inggris ini. Apakah kalian bisa mudah menjawabnya? Siapa yang tercepat? Oke, juara 3 ada Radi, juara keduanya Naila, dan juara pertamanya adalah Zia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang silakan gadgetnya dimasukkan lagi ke dalam
tasnya kalian. Di sana kalian bisa melihat sendiri anak-anak hasil dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan pada hari ini ya. Kalau boleh lihat, ternyata anak-anak itu sudah memahami materi hari ini. Ini dibuktikan dengan pengerjaannya tadi, ensiklopedianya sudah lengkap, detail, dan juga ketika evaluasi anak-anak bisa mengerjakannya dengan sangat cepat dan tepat ya. Jadi boleh tinggal menyimpulkan materi hari ini ya anak-anak. Jadi KA itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang bisa membantu kita. Bisa untuk menerjemahkan bahasa, peta digital, hiburan, hingga membantu menyelesaikan tugas. Itu kalau kita tahu manfaatnya. Kalau kita tidak tahu manfaatnya, maka hal itu tidak akan kita dapatkan. Untuk itu, kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakan KA. Dan biar kita bijak dan cerdas, caranya bagaimana Bu? Caranya adalah ingatlah untuk selalu cross-check jawaban yang dihasilkan oleh meta, oleh AI atau KA. Karena tidak semuanya itu benar. Caranya gimana Bu kita ngecek jawabannya? Bisa lewat buku, bisa lewat berita, bisa lewat artikel yang kalian cari di Google. Nah, bisa menggunakan banyak cara agar manfaat yang kita peroleh bukan mudorotnya ya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Anak-anak silahkan kalian ceritakan perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini. Kegiatan apa yang paling kalian sukai, hal baru apa yang kalian pelajari, dan kalian itu pengen bisa dalam hal apa. Silahkan dituliskan di lembarannya ini ya. Nggak sepi dong. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Silahkan dituliskan. Jangan lupa namanya ya, namanya dituliskan ya. Sekarang tanggal 27 September 2025. 27 September. Boleh lebih dari satu, boleh. Satu aja boleh, silahkan. Emoji yang mewakili perasaan kalian bagaimana? Kalau sudah, angkat tangan ya, nanti biar Bu Elin ambil lembar refleksinya. Silahkan kalian tuliskan 4 poin yang ada di sana. Apa? Oh, namanya Bluecat. Namanya, tak ingatkan lagi ya. BLOOKET. Bluecat. Oh, membuat buku tadi. Membuat ensiklopedia. Sudah? Oke. Sudah dikasih nama ya? Terima kasih. Sudah? Terima kasih. Sudah? Oke. Terima kasih anak-anak. Ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk Bu Elin melakukan pembelajaran ke depannya ya. Selanjutnya, Bu Elin mau mengapresiasi kalian semua karena sudah mau berusaha dan belajar bersama materi yang barusan kita pelajari. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ada tugas sedikit untuk kalian ya, untuk sangu. Karena kalian tadi kan sudah bisa mencapai tujuan pembelajarannya semuanya. Jadi tugasnya untuk sangu pulang kalian nanti adalah silahkan kalian nanti membuat poster tentang pemanfaatan AI atau KA pada aplikasi yang sering kalian gunakan di rumah ya. Bu, aku sering pakai Spotify, boleh nggak? Boleh. Bu, aku sering pakai Netflix, boleh nggak? Boleh. Karena semua aplikasi sekarang sudah punya kecerdasan artifisial. Silakan dibuat posternya ya. Untuk itu kita akan mengumpulkannya di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh mau ngasih pesan moral dulu. Jadi anak-anak, KA itu hanya alat bantu ya, bukan pengganti manusia. Tetap ya, gunakan dengan bijak agar memberikan manfaat dan bukan menjadikan kita itu menjadi pemalas.
Meskipun ada AI tadi yang bantu kita dalam tugas, kita itu juga harus mampu berpikir kritis. Ya, kita cek lagi jawaban yang disediakan agar manfaatnya bisa kita serap secara maksimal. Ya, ingat, teknologi akan berguna jika kita mengendalikan teknologi tersebut, bukan kita yang dikendalikan sama teknologi. Oke, itu dulu materi yang bisa boleh sampaikan tentang manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.